Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Update ranking FIFA yang baru dirilis 24 Oktober 2024 kemarin memicu geger geden, sekaligus melahirkan sifat takabur yang membuat siapapun di muka bumi ini jengkel dibuatnya. Adalah Federasi Sepak Bola Bahrain alias FA Bahrain yang memperlihatkan sifat gumede semacam itu dengan cara memamerkan ranking FIFA mereka yang tidak berubah ke seluruh dunia. Namun, aksi pamer seperti anak kecil yang baru saja dibelikan mobil remote itu justru jadi bumerang bagi Bahrain, apalagi saat mereka pamer ranking FIFA di media sosial di waktu yang hampir bersamaan wasit Ahmed Alkaf yang menimang-nimang Bahrain seperti keponakan sendiri di laga melawan Indonesia tempo hari terancam diskors. Tidak cukup sampai di situ, hasil pertandingan antara Bahrain versus Indonesia di mana wasit Ahmed memimpin berpeluang dibatalkan. Jadi, Bahrain yang sedang menggemaskan ini mungkin saja akan tantrum 7 hari 7 malam karena laga melawan Indonesia diulang. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Pada 24 Oktober kira-kira sore waktu Indonesia, ranking FIFA diperbarui menyesuaikan hasil pertandingan tim-tim nasional yang berlaga di bulan Oktober. Kebetulan timnas Indonesia gagal mencuri satu pun kemenangan di bulan ini. Pasukan Sinteyong yang perkasa itu ditahan imbang oleh Bahrain 2-2 di Bahrain National Stadium. Sementara di laga kedua, timnas Indonesia justru boncos di hadapan tim yang konon terlemah di grup C, Tiongkok. Alih-alih memetik kemenangan seperti yang diharapkan atau ya minimal meraih hasil seri, Garuda bertekuk lutut di hadapan Tiongkok dengan skor 2-1 setelah hanya muter-muter menguasai bola selama kurang lebih 80 menit. Imbang lawan Bahrain dan kalah dari Cina, Indonesia kehilangan 5,3 poin dari 1124,17 poin yang sudah dikumpulkan. Alhasil, poin yang dimiliki Indonesia sekarang 1118,87. Timnas kesayangan kita ini pun turun satu strip di posisi 130. Ranking 129 yang semula ditempati Indonesia kini diduduki Republik Afrika Tengah yang bulan ini 2 kali kalah. Selain Indonesia, beberapa negara Asia Tenggara lain juga kompak turun. Malaysia, Vietnam, Kamboja hingga Brunei juga turun dari peringkat semula. Cina yang mengalahkan Indonesia juga turun peringkatnya. Sementara Bahrain di lain tempat tidak naik juga tidak turun. Bahrain masih tak tergoyahkan di posisi 76. Setelah tahu posisinya tak berubah, FA Bahrain lalu memamerkannya di media sosial, salah satunya lewat Instagram resmi. Nah, postingan ini yang kemudian menjadi santapan lezat warganet yang kebetulan darahnya gampang mendidih kalau mendengar kabar tentang Bahrain. Ribuan warganet menyerbu kolom komentar unggahan tersebut. Hingga narasi ini ditulis, tak kurang dari 1.000 orang mengomentari postingan tersebut. Komentarnya pun beragam, tapi yang paling banyak adalah hujatan, cacian, dan sumpah serapah. Ada yang berkomentar itu adalah ranking kategori FIFA Drama Awards, bukan sepak bola. Ada warganet pula yang menyindir perpanjangan waktu 90 plus 6 sama dengan 99. Ada pula yang menyebut kalau ranking itu didapat dari hasil merampok dan guling-guling. Yang cukup lucu, ada yang menyarankan agar akting Bahrain dibagusin lagi alih-alih permainannya. Sayang, setelah banyaknya warganet plus 62 menyerang unggahan tersebut, kolom komentarnya ditutup. Aksi pamer ranking dari FA Bahrain itu menjadi semacam ironis karena dilakukan setelah wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia dipanggil oleh AFC. Ya, bisa dipastikan kamu tidak perlu periksa ke klinik THT.
AFC yang semula dianggap melindungi Bahrain seperti pacar sendiri, kini akhirnya bertindak juga. Barangkali ini karena desakan dari berbagai pihak termasuk dari media-media internasional. Belum lama ini jurnalis asal Arab Saudi, Nahar Kunais, melalui akun X-nya mengabarkan bahwa Al-Kaf bersama 2 wasit lainnya diminta menghadap ke AFC. Kalau karyawan dipanggil bosnya sih ketar-ketir, pilihannya bisa jadi cuma ada 2, kena SP atau di layoff. Selain Al-Kaf, otoritas tertinggi sepak bola se-Asia itu juga memanggil wasit Muhammad Nazmi dari Malaysia dan wasit Abdullah Al-Jamali dari Kuwait. Ketiganya akan diselidiki setelah insiden dan kesalahan serius dalam pertandingan antara Indonesia versus Bahrain serta Al-Hilal versus Al-Ain. Pemanggilan pada 3 wasit tersebut bisa menjadi mimpi buruk bagi wasit Al-Kaf di satu sisi dan jendela kebahagiaan bagi penggemar timnas Indonesia di sisi yang lain. Ahmed Al-Kaf dan kedua wasit itu terancam mendapat hukuman berat dari AFC apabila terbukti melakukan hal yang mencederai sportivitas. Sekali lagi harus ditekankan, apabila terbukti. Lalu apa hukumannya? Mengutip beberapa sumber, Ahmed Al-Kaf dan kedua wasit lainnya akan diskors hingga musim olahraga di benua kuning selesai. Karena diskors ya, wasit-wasit tadi otomatis tidak akan memimpin laga di level internasional maupun klub. Terkesan sebagai hukuman berat, tapi kalau kita cermati kembali, sebentar lagi kita akan memasuki paruh musim kompetisi. Dengan kata lain, andai Al-Kaf dan 2 wasit itu dihukum, mereka hanya tidak akan memimpin pertandingan selama kurang lebih setengah musim saja. Akan sangat mungkin Al-Kaf dan kedua wasit lainnya tersebut akan kembali bertugas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Khusus Al-Kaf, sebelum dipanggil AFC bareng 2 wasit lainnya itu, ia sudah mendapatkan semacam sanksi kecil. Ahmed Al-Kaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al-Ain versus Al-Hilal di ajang AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024 lalu. AFC lantas menunjuk wasit asal Malaysia, Muhammad Nazmi, untuk memimpin pertandingan tersebut. Muhammad Nazmi. Ya, Nazmi yang sama dengan wasit Nazmi yang dipanggil AFC bersamaan dengan Al-Kaf. Wasit dari Malaysia ini juga diduga melakukan tindakan-tindakan yang melukai sportivitas di laga yang dimenangkan oleh Al-Hilal tersebut. Kabar lain yang mungkin saja justru akan membuat para pemain Bahrain susah kencing muncul setelah pemanggilan wasit Al-Kaf. Tidak hanya wasit asal Oman itu yang akan dihukum, tapi laga Indonesia versus Bahrain yang berakhir 2-2 beberapa waktu lalu berpotensi diulang. Ada peristiwa yang bisa dijadikan rujukan, yakni apa yang pernah terjadi di benua Afrika. Duel yang melibatkan Afrika Selatan dan Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 terpaksa diulang. FIFA meminta laga tersebut diulang karena wasit Joseph Lemti dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti pada Bafana Bafana akibat handball yang dilakukan Kalidou Koulibaly. Hasil itu membuat Afrika Selatan menang 2-1. Setelah pengadilan arbitrase olahraga atau CAS memutuskan Lemti bersalah seumur hidup, sedang Koulibaly tidak terbukti handball. Hasil laga pun dibatalkan dan diulang. Pada pertandingan ulang, Singa Teranga sanggup menumpas perlawanan Afrika Selatan 2-0. Kejadian ini bisa dijadikan jurisprudensi agar hasil Bahrain versus Indonesia kemarin dibatalkan dan diulang pertandingannya. Tapi apakah itu mungkin? Pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh Kafiyeh Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifah, atau silahkan mencari jawabannya di kepala Gianni Infantino yang licin itu. Di samping ancaman potensi laga diulang, kabar FIFA yang tidak akan menggubris usulan Bahrain untuk memindahkan venue laga keluar Indonesia semakin menguat. Setelah Menpora Dito Aryo Tejo, kini giliran Sekjen PSSI kesayangan kita, Yunus Nusi, yang menguatkan kabar tersebut. Mengutip Kompas, orang lama PSSI itu mengkonfirmasi bahwa FIFA tidak akan menanggapi surat dari Bahrain FA mengenai pemindahan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia. Politisi Golkar tersebut mengatakan, FIFA dipastikan bakal meminta Bahrain untuk tetap menghadapi Indonesia di Jakarta sesuai jadwal.
Jika mereka demikian, mereka pasti akan berkomunikasi dengan kami. Duh, kalau begini jadinya Bahrain sendiri yang akan rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Justru dengan apa yang sudah mereka lakukan, Bahrain sendirilah yang juga akan malu. Malu kepada Indonesia, malu kepada Asia, bahkan malu kepada dunia. Eyalah Bahrain, malunya negara-negara Timur Tengah kok diborong sendiri.